Di video kali ini kita akan membahas materi kesebangunan bangun datar, yaitu bagian dari materi kekongruenan dan kesebangunan pelajaran matematika kelas 9 SMP di semester 2. Nah, sebelum itu kita simak dulu tujuan pembelajaran yang bisa kita dapat setelah kalian semua menonton video kali ini. Yang pertama, kalian bisa memahami syarat kesebangunan dua bangun datar. Nah, bangun datar yang dimaksud di sini adalah bangun datar segi banyak atau poligon. Kemudian yang kedua, kalian bisa menguji kesebangunan dari dua atau lebih bangun datar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menentukan panjang sisi maupun besar sudut dari pasangan bangun datar yang sebangun. Sekilas kita bahas sedikit bagaimana kesebangunan tersebut. Nah, sebangun ini artinya memiliki bentuk yang sama. Kita sudah pernah membahas materi tentang kekongruenan bangun datar. Perbedaan sebangun dengan kekongruenan itu terletak pada masalah panjang sisinya. Kalau kekongruenan menuntut setiap sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kesebangunan tidak perlu menuntut hal tersebut. Tetapi setiap pasangan sisi yang bersesuaian itu harus memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Maka kalau seperti itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa syarat kesebangunan dua bangun datar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap panjang sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian yang kedua, setiap besar sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping ini. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Nah, kalau kita lihat panjang sisinya, karena ini persegi panjang, maka panjang AB itu harus sama panjang dengan CD, kemudian AD sama panjang dengan BC. Pada persegi panjang KLMN, KL sama panjang dengan MN, kemudian KN sama panjang dengan LM. Nah, selanjutnya perhatikan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB berbanding KL itu 4/8, berarti sama dengan 1/2. Selanjutnya CD berbanding MN itu sama juga 4/8, sama dengan 1/2. Selanjutnya BC berbanding LM itu 2/4, berarti juga 1/2. Kemudian AD berbanding KN juga 2/4, sama dengan 1/2. Nah, jelas bahwa pada persegi panjang ABCD dan KLMN, setiap sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Kemudian syarat yang kedua tadi itu masalah sudutnya harus sama besar. Nah, sangat jelas bahwa ABCD dan KLMN itu persegi panjang. Oleh karena itu, setiap sudutnya harus siku-siku. Dengan demikian, setiap sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Semuanya memiliki nilai 90 derajat. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, kita langsung saja membahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, buktikanlah bahwa jajar genjang KLMN dan PQRS di bawah ini sebangun. Terjawab. Langkah pertama, kita perlu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Jelas pada gambar bahwa pada jajar genjang KLMN dan PQRS ini masih ada sisi dan sudut yang belum diketahui ya. Kita tinjau jajar genjang KLMN. Kita tentukan dulu sisi yang belum diketahui. Nah, yang pertama, MN ini berhadapan dengan KL ya. Jadi sisinya harus sama panjang. Di MN juga 9 cm. Kemudian LM ini berhadapan dengan KN, jadi LM juga harus 6 cm. Selanjutnya kita tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, yang paling mudah adalah sudut K. Ini sudut K berhadapan dengan sudut M, jadi sudut K ini harus 60 derajat juga. Kemudian untuk menentukan besar sudut yang lain, kita gunakan fakta bahwa jumlah sudut pada segi 4 itu 360 derajat. Jadi sudut K tambah sudut L tambah sudut M tambah sudut N itu harus 360 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Sudut K 60 derajat, sudut M 60 derajat. Kemudian kita tambahkan ini 120 derajat.
Nah, kemudian sudut L dan sudut N ini sama dengan 360 dikurangi 120 derajat. Jadi jumlah dari sudut L tambah sudut N sama dengan 240 derajat. Selanjutnya kita lihat bahwa L dan N ini berhadapan, otomatis jumlahnya sama. Jadi kalau kita melihat jumlahnya 240, otomatis ini bagi duanya ya, berarti masing-masing 120 derajat. Namun kita bisa tulis secara matematis seperti ini. Sudut L saya ganti dengan sudut N karena memang besarnya sama. Selanjutnya kita tambahkan ya, jadi sama-sama menjadi sudut N sama dengan 2 kali besar sudut N. Kalau begitu besar sudut N ini sama dengan 240 dibagi 2 sama dengan 120 derajat. Kita sudah dapatkan N 120 derajat, kalau begitu sudut L juga harus 120 derajat. Selanjutnya kita tinjau jajar genjang PQRS. PQ ini berhadapan dengan RS sehingga PQ juga harus 6 cm. Selanjutnya PS berhadapan dengan QR sehingga PS juga harus 4 cm. Kemudian besar sudut lagi kita hitung. Sudut Q berhadapan dengan sudut S, jadi besar sudutnya harus sama. Jadi sudut Q juga harus 120 derajat. Nah, kemudian kita gunakan lagi aturan jumlah sudut ya, untuk menentukan sudut yang belum diketahui. Ini sudut P tambah sudut Q tambah sudut R tambah sudut S sama dengan 360 derajat. Kemudian masukkan nilai sudut Q dan sudut S yang sudah diketahui sama-sama 120 derajat. Jumlahnya itu 240 derajat. Jadi tersisa sudut P dan sudut R yang belum diketahui. Nah, jumlahnya ini sama dengan 360 dikurangi 240 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, kita perhatikan lagi bahwa P dan R berhadapan, oleh karena itu jumlah sudutnya ini harus sama dengan 120. Berarti ini bagi duanya ya, kita sudah ketahui bahwa ini 60 derajat kalau seperti itu. Ya, kita tulis sudut P saya ganti dengan sudut R karena sama. Kemudian jumlahnya adalah 2 kali besar sudut R. Jadi sudut R sama dengan 120 bagi 2 sama dengan 60 derajat. Nah, kita peroleh sudut R 60 derajat mengakibatkan sudut P juga harus 60 derajat. Jadi setiap panjang sisi dan besar sudut semua sudah diketahui. Kemudian kita menentukan setiap sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Pasangan sisi yang bersesuaian ini jelas. Ini kebetulan gambarnya seletak ya. Jadi KL ini bersesuaian dengan PQ, kemudian LM dengan QR, selanjutnya MN dengan SR atau RS, kemudian KN dengan PS. Nah, sudut-sudutnya juga demikian mudahnya. Sudut K ini dengan sudut P, sudut L dengan sudut Q, sudut M dengan sudut R, dan sudut N dengan sudut S. Kalau sudah kita ketahui itu, kita lanjut membuktikan syarat kesebangunan. Kita uji ya. Syarat yang pertama bahwa sisi yang bersesuaian itu harus memiliki perbandingan yang senilai. Kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, yang pertama KL berbanding PQ ini 9/6 ya, sama dengan 3/2. Ini disederhanakan saja. Semuanya dibagi 3, 9 bagi 3, 6 juga dibagi 3. Kemudian LM berbanding dengan QR. Nah, ini 6/4. Disederhanakan juga menjadi 3/2, sama-sama dibagi 2. Kemudian MN berbanding dengan RS, ini 9 dengan 6, jadi 9/6, sama dengan 3/2 juga. Selanjutnya KN berbanding dengan PS, ini 6/4, jadi sama juga 3/2. Kesimpulannya bahwa setiap sisi yang bersesuaian itu sudah memiliki perbandingan yang senilai atau sama, yaitu 3/2. Kalau begitu syarat pertama sudah dipenuhi. Kemudian kita uji syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sudut K sama dengan sudut P, sama-sama 60 derajat. Sudut L sama dengan sudut Q. Sudut M sama dengan sudut R. Kemudian sudut N sama dengan sudut S. Nah, kalau begitu setiap sudut yang bersesuaian juga sudah sama besar. Syarat kedua sudah terpenuhi. Jadi jajar genjang KLMN dengan PQRS ini sebangun. Ya, kita tulis dalam simbol seperti ini.
Oke, masalah untuk nomor 1 ini sudah selesai. Contoh yang kedua, soalnya perhatikan dua bangun di bawah ini. Jadi ada bangun segi 5 ya, ini segi 5 tidak beraturan. Jika ABCD dan PQRST sebangun, tentukanlah panjang sisi AE, ED, dan QR. Oke, kita jawab. Karena ABCD sebangun dengan PQRST, berarti perbandingan setiap sisi yang bersesuaian itu harus dinilai. Nah, sisi yang bersesuaian ini gampang dilihat ya. Ini kebetulan lagi kedua bangun ini seletak. Jadi AE dengan PT, ED dengan TS, dan seterusnya. Nah, kalau begitu perbandingan sisinya yang bersesuaian itu harus semua sama. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan. Kemudian kita lanjut untuk menentukan panjang AE. Nah, trik di sini ialah kita upayakan membuat persamaan itu yang berbentuk perbandingan memulai dengan apa yang ditanyakan. Jadi di sini saya tulis AE dibandingkan dengan PT. Nah, ini karena sudah jelas ya, ini yang bersesuaian. Nah, sama dengan AB per PQ. Nah, mengapa harus memilih AB per PQ? Karena panjang sisi AB dan panjang sisi PQ ini yang sudah lengkap. Jadi kalau dibuat perbandingannya ini semua sudah ada nilainya. Nah, mengapa tidak memilih BC dengan QR? Nah, BC sudah diketahui tapi QR belum diketahui. Jadi kita upayakan perbandingan yang dibuat atau persamaan dari perbandingan yang dibuat itu tinggal yang ditanyakan yang belum diketahui. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui. PT ini sama dengan 18, jelas ya. AB sama dengan 32, PQ sama dengan 24. Nah, kemudian kita tinggal mainkan aljabarnya supaya kita mendapatkan nilai AE. AE per 18 sama dengan 4 per 3, ini disederhanakan sama-sama dibagi 8 ya. 32 bagi 8, 4, 24 bagi 8, 3. Selanjutnya AE sama dengan 4 per 3 dikali 18. Kita sederhanakan lagi, 18 bagi 3 ini sama dengan 6. Sehingga AE itu sama dengan 4 dikali 6. Kemudian AE sama dengan 24. Nah, kita peroleh AE ini 24 cm. Oke, bagian A sudah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan panjang ED. Yang ini ya, dia berbanding dengan TS. Jadi triknya langsung tulis ED per TS sama dengan, sekarang tetap pilih AB per PQ. Sebenarnya sudah ada pilihan lain. Anda boleh memilih AE per PT ya, itu jawabannya hasil akhirnya nanti harus sama. Kemudian kita masukkan nilai TS 21, AB dan PQ 32 dan 24. Setelah itu ini disederhanakan lagi menjadi 4 per 3. Kemudian ED sama dengan 4 per 3 dikali 21. Nah, 21 bagi 3 ini sama dengan 7. Jadi ED sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita dapatkan juga nilai ED 28 cm. Setelah menentukan panjang ED, kita akan menentukan panjang QR. Nah, di sini QR ini adalah bagian dari bangun PQRST. Nah, seakan-akan ini dibalik ya. Nah, triknya ialah kita tetap seperti tadi, tulis dulu apa yang ditanyakan, yaitu QR berbanding dengan BC, yaitu sisi yang bersesuaian dengan QR. Itu sudah mutlak, sudah harus. Kemudian kalau kita memilih lagi perbandingan antara AB dan PQ, kita harus menulis PQ terlebih dulu. Ini yang jadi pembilang atau yang ada di atas. Oleh karena QR ini adalah bagian dari PQRST, demikian juga dengan PQ. Jadi kalau ini dibalik seperti yang bagian A dan B tadi tetap AB per PQ, maka menjadi salah. Harus diikuti apa yang pertama ditulis. Nah, kalau bolehkah kalau BC dulu baru QR atau BC per QR selanjutnya AB per PQ, itu bisa juga, tapi pada akhirnya nanti aljabarnya ini ketika dijabarkan akan memakan waktu yang lebih panjang atau langkah-langkahnya akan semakin lebih banyak. QR per 48, BC 48 ya, ini berbanding 24 per 32. Jadi di sini perhatikan, ini tadi yang dua contoh sebelumnya 32 per 24, ini menjadi 24 per 32. QR per 48 sama dengan 3 per 4, disederhanakan ya.
Jadi QR sama dengan 3/4 dikali 48. Nah, 48 bagi 4 ini sama dengan 12. Jadi QR sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, kita peroleh QR sama dengan 36 cm. Oke, contoh 2 selesai. Kemudian kita masuk pada pembahasan soal yang ketiga. Diketahui dua jajar genjang siku-siku di bawah ini sebangun. Ada EFGH dengan ABCD. Tentukanlah panjang EF dan AD. Selanjutnya nilai X, Y, dan Z. Nah, ini besar sudut yang belum diketahui ya. Oke, kita jawab. Pertama, bagian A kita tentukan panjang EF dan panjang AD. Dari sisi-sisi yang bersesuaian kita perlu ketahui dulu. Nah, kita tinjau ya. EF dan AB. Mengapa EF dan AB? Kita perhatikan ini sama-sama ini memiliki atau diapit sudut siku-siku. EF diapit sudut siku-siku, dua sudut siku-siku, demikian juga dengan AB. Nah, ini jelas ya. Selanjutnya FG dan BC. FG dan BC. Nah, FG ini satu sudut siku-siku, satunya yang sudut lancip. Nah, demikian juga dengan BC. Satu sudut siku-siku, satunya juga sudut lancip. Kemudian HG dan DC, ya, HG dan DC. Ya, kita bisa bilang ini sama-sama sisi miringnya ya. Kalau kita buat garis di sini menjadi segitiga siku-siku, ini sama-sama sisi yang miring. Kemudian EH dan AD, ya, sama-sama ada satu sudut siku-siku dan sudut tumpulnya. Mungkin juga AD, satu sudut siku-siku dan sudut tumpul. Oke, ini jelas ya perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, karena EFGH sudah dipastikan sebangun dengan ABCD, maka setiap sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi seperti tadi. Nah, kita pertama tentukan panjang EF. Kita buat perbandingannya. EF berbanding dengan AB sudah jelas, sama dengan FG berbanding BC. Nah, sekali lagi di sini triknya ialah kita pilih perbandingan dari dua sisi yang sudah diketahui sama-sama ini, FG dan BC. Kemudian EF per 20, AB panjangnya 20, FG per BC itu 28 per 35. Nah, sederhanakan ini ya, sama-sama dibagi 7. 28 dibagi 7 4, 35 dibagi 7 itu 5. Ininya 4 per 5. Kemudian EF sama dengan 4 per 5 dikali 20. 20 bagi 5 4. Jadi EF sama dengan 4 kali 4. Kalau begitu EF sama dengan 16 cm. Nah, kita peroleh. Nah, ternyata EF ini sama panjang dengan EH ya. Selanjutnya kita akan menentukan panjang AD. Perbandingan yang digunakan ya, AD berbanding dengan EH. Ingat ini yang bersesuaian, AD dan EH. Nah, AD yang saya tulis pertama ya, jadi nanti perbandingan yang di ruas kanan BC per FG ya, tidak boleh terbalik. Ini BC per FG, saya masih pakai perbandingan yang tadi. Kemudian EH sama dengan 16, BC 35, FG 28, masih tetap disederhanakan menjadi 5 per 4. Kalau begitu AD sama dengan 5 per 4 dikali 16. AD sama dengan 5 kali 4, atau AD sama dengan 20 cm yang ini ya. Nah, ini jelas ya. Jadi ini betul-betul sebangun. Ini 16, ini 16, di sini juga 20, ini 20. Nah, kita sudah menentukan bagian A yaitu F dan AD. Selanjutnya kita tentukan X, Y, dan Z. Kita tentukan X, jadi perhatikan ini adalah sebuah jajar genjang siku-siku. Nah, kalau ini siku-siku otomatis ini 90 derajat, sudut F juga 90 derajat. Kalau dijumlahkan harus 360 derajat karena ini adalah segi 4. Nah, kalau begitu sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G ditambah sudut H harus 360 derajat. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. E 90 jelas siku-siku, F juga 90 siku-siku. Besar sudut G ini adalah X, kemudian besar sudut H 127 derajat. Nah, jumlahnya harus 360. Jumlah dari 90 tambah 90 tambah 127 ialah 307. Selanjutnya X sama dengan 360 dikurang 307.
Kalau begitu X sama dengan 53 derajat. Jadi kita dapatkan X ini 53 derajat. Nah, kemudian kita mau tentukan nilai Y ini sama dengan sudut H. Mengapa bersesuaian ya? Sama-sama sudut tumpul. Nah, kalau begitu sudut Y ini harus juga 127 derajat. Sudut Z harus sama dengan X ya. Ini sama-sama sudut lancipnya ya, yang bersesuaian. Oleh karena itu Z juga harus 53 derajat. Oke, jadi demikianlah pembahasan 3 contoh soal yang saya bahas di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua, terlebih khusus bagi siswa-siswi SMP kelas 9 yang sedang belajar.